Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurvila dengan NIM 22475019, Prodi Pendidikan Teknologi Informasi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Fundamen Ilmu Pembelajaran. Di sini saya akan memaparkan materi tentang perbedaan antara pendekatan saintifik dan pendekatan kontekstual. 3. Kelebihan pendekatan konstruktivistik. Salah satu studi kasus dalam proses pembelajaran. Perbedaan antara pendekatan saintifik dan kontekstual. Pendekatan saintifik dan pendekatan kontekstual adalah dua filosofi pengajaran yang berpusat pada siswa, tetapi memiliki fokus dan metodologi yang berbeda dalam mencapai tujuan pembelajaran. Definisi pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik adalah model pembelajaran yang dirancang agar siswa secara aktif mengkonstruksi konsep, hukum, dan prinsip melalui tahapan-tahapan yang menyerupai metode ilmiah. Fokus utamanya adalah melatih siswa berpikir logis, sistematis, dan kritis. Ini bukan hanya tentang ilmu penghitungan alam, tetapi juga cara berpikir ilmiah yang diterapkan di berbagai ilmu. Definisi pendekatan kontekstual. Pendekatan kontekstual adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata atau konteks kehidupan sehari-hari. Pembelajaran tujuannya agar siswa memahami relevansi dan kegunaan pengetahuan yang mereka peroleh, sehingga mereka dapat membuat hubungan antara apa yang dipelajari di kelas dengan bagaimana itu diterapkan dalam kehidupan mereka sebagai individu, anggota keluarga, dan pekerja. 3 kelebihan dari pendekatan konstruktivistik. Pendekatan konstruktivistik dalam pembelajaran berfokus pada ide bahwa siswa secara aktif dapat membangun pengetahuan mereka sendiri berdasarkan pengalaman dan interaksi mereka dengan dunia. Seperti yang pertama, membangun pemahaman yang mendalam dan bermakna. Siswa didorong untuk menginvestigasi, bereksperimen, dan memecahkan masalah. Proses ini memungkinkan mereka untuk mengkonstruksi konsep secara mandiri, menghubungkannya dengan pengetahuan yang sudah ada, dan melihat relevansinya dalam konteks nyata. Hasilnya adalah pemahaman yang lebih kuat, mendalam, dan tahan lama, bukan sekedar ingatan jangka pendek. Kedua, mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi dan bisa memecahkan suatu masalah. Pendekatan konstruktivistik secara inheren menuntut siswa untuk berpikir kritis, menganalisis informasi, mensintesis ide-ide baru, mengevaluasi bukti, dan memecahkan masalah. Mereka dihadapkan pada situasi atau pertanyaan yang tidak memiliki jawaban tunggal, sehingga mereka harus menggunakan logika dan kreativitas untuk menemukan solusi. Ini melatih peserta didik menjadi pemikir mandiri yang mampu mengatasi tantangan di berbagai situasi. Yang terakhir, meningkatkan motivasi, keterlibatan, dan kemandirian belajar. Ketika peserta didik menjadi pusat pembelajaran dan memiliki otonomi untuk menjelajahi topik yang diminati, motivasi akan meningkat secara signifikan. Proses penemuan sendiri, kolaborasi dengan teman sebaya, dan relevansi materi dengan kehidupan mereka yang menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik dan tidak membosankan. Mereka merasa memiliki kontrol atas pembelajaran mereka yang pada gilirannya menumbuhkan kemandirian dan tanggung jawab dalam diri pelajar tersebut. Studi kasus dalam pembelajaran pada mata kuliah kewarganegaraan. Dalam proses pembelajaran pada mata kuliah kewarganegaraan, dosen menerapkan metode pembelajaran yang bersifat kolaboratif. Kita sebagai mahasiswa dibagi di dalam beberapa kelompok, serta setiap kelompok diberikan satu judul atau topik tertentu. Setelah itu, masing-masing kelompok diberikan kebebasan untuk mencari materi secara mandiri, dan setelah itu, materi tersebut dipresentasikan oleh tiap kelompok. Melalui pendekatan ini, mahasiswa dilatih untuk bekerja sama, berpikir kritis, serta mengembangkan keterampilan komunikasi dan tanggung jawab dalam menyampaikan materi. Pembelajaran menjadi lebih aktif, partisipatif, dan mendorong pemahaman lebih mendalam terhadap materi kewarganegaraan. Pendekatan yang digunakan adalah konstruktivistik dengan unsur project basic learning, karena mahasiswa belajar dalam kelompok, mencari materi secara mandiri, dan mempresentasikannya. Pendekatan ini mendorong kerja sama
kreativitas, dan pemahaman yang mendalam dengan materi yang kita presentasikan. Pendekatan ini sesuai dengan teori Piaget, karena mahasiswa belajar aktif dan membangun pengetahuan sendiri. Sesuai dengan teori Vygotsky, karena melalui kerja kelompok dan bimbingan, pendekatan ini efektif karena melibatkan pengalaman langsung dan interaksi sosial.